Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rena Tirsa-Anindita dan Resa Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan bab 10 tentang akuntansi pertanggungjawaban. Langsung saja kepada Resa Rahmawati, dipersilahkan. Pendahuluan. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi yang membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kuasa pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan penanggung-jawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Selanjutnya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama A. Pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Pusat biaya di sini merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Metode yang kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan utama untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Di sini ada pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misal, manajer yang bertanggung jawab atas taman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya dan keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab dianggarkan, terjadinya perbedaan, dan pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Pusat investasi. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Yang pertama, pengembalian investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban laba operasi terkendalikan, merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Yang kedua, laba residu atau residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi, adalah selisih antara laba dan kembalian minimum atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada kelemahan laba residu.
Laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Lalu yang kedua ada tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Lalu ada keunggulan laba residu antara lain 15%. Yang pertama, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan tetapi menurunkan ROI rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI ditanamkan, maka di sini dibandingkan ROI. Lalu yang kedua, laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk pembagi jenis aset. Laba residu dihitung sebagai berikut. Laba residu sama dengan laba operasi dikurangi aset perusahaan dikali tingkat ROI.